بالمصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيقول الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا حضرة روحي سلطان الأولياء مشايخ أهل سلسلة طريقة القادرية والنقشبندية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنيد البغدادي وشيخ متخطب السنبسي وشيخ مسلم بن عبد الرحمن ومجنيك محسن الشافعي ولي مرويهم ولي سلسلتهم والآخذين عنهم سيد الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا حضرة روحي الإمام ابن عطاءالله السكندري وإلى حضرة روحي الشيخ المرتجي الشيخ عبد الله ابن حجازي الخلوتي الشيخ شرقاوي شيخنا ومربي روحنا الشيخ محسن الشافعي الشيخ عبد الحنان المعصوم القديري الشيخ مهدي معلم المرشد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Gusti Allah niku Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah tapi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa shallalan mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina. Muga tetep ing atase junjungan kita bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd anapun sakwise kang sinebut bismillah alhamdulillah sholawat. Fayaqulu mongko ngendika sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep. Sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep. Wong kang ngarep-ngarep ghafral musawi pengapurane perkara Allah. Abdullah ibnu Hijazi al-Khalwati. Sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep den sepurane sekabehane dosa. Abdullah ibnu Hijazi al-Khalwati al-masyhuri kang terkenal bisyarqawi kelawan aran Imam Syarqawi. Hadhihi utawi ikilah perkara kang hadir iku taqyidatun pira-pira anggitane syarah latifatun kang lembut ala hikami ing atase pira-pira hukum ala hikamil arifi ing atase pira-pira hikmah wong kang ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah sayyidi rupane bendera kita Ahmad ibnu Athaillah Syekh Ahmad ibnu Athaillah qadasa muga-muga nyucikake sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing lelampahane Syekh Ahmad ibnu Athaillah. Wa qasduhu utawi sejani Syekh Ahmad ibnu Athaillah biha kelawan hikamil arif fil ghalibi ing dalam kapraiku khitabul muridina mituturi sekabehane murid-murid kabeh asadikina kang pira-pira temen-temen kabeh watarkihim lan ngunggahake kabeh murid ila maqamil irfani maring derajat ma'rifatullah
Fayam bagi mongko sayekjo lana kedhuwene kita apa antak tasira ing yen to ngring kesapa kita anak tasira ing yen to ngring kesapa kula ala bayani maksudi ing atase nerangake maksudi al Imamu Ahmad bin Athaillah As-Sakandari bihisabil imkani kelawan milang-milang kongan. Qala dawuh sapa al Imamu Ahmad Ibnu Athaillah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu maring Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Niki ngaji kitab hikam nggih. Para sedherek-sedherek kula Jamiah Malkis Jamiah Malkis Roma. Joko tingkir. Sing disejo bakal teka. Ngoten Dewi Habib Umar, sing disejo bakal teka, sing digething bakal sumingkir ngoten. Niku namine Joko tingkir ngoten nggih. Pripun kabare sehat santen nggih, para sedherek nggih. Dewi Imam Ibnu Athaillah min alamatil i'timad iku setengah sanging pira-pira tondo-tondo ni tetanggenan alal amali ing atase amal. Ngaji, kene ngaji hikam. Ayat tegese amalir jawarihi tegese pira-pira amale pira-pira anggota badan. Min sholawatin sangi pira-pira salat wa adzkarin lan pira-pira zikiran wa ghairi halan liyani adzkar. Wal mu'tamadu tawi kang tetanggenan ngono iku ala dalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al ibadu pira-pira ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira murid. Jadi salah satu nanti ini dilanjutkan ya. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ini kula maknani anu riyen matane riyen. Iku setengah sae pira-pira tetanggenan ing atase pira-pira tandane tetanggenan ing atase amal iku nuqsanur roja. Jadi sudone pengarep-arep enda wujudiz zalali nalikane wujude luput. Ngoten. Jadi menungso niku kan zaman sakniki yo zaman biyen ya wis. Mulai sejak zamane Kanjeng Rasulullah utawa sakderenge. Jadi manusia itu ketika sudah diberi bekal ya, sudah diberi sangu kan oleh Allah ya, berupa agama ini itu. Agama diterangkan bahwasanya kita ini harus bertakwa. Takwa itu ya jalanin segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ketika kita taat, ya selamat untuk surga. Ketika kita durhaka, ya dapat neraka. Lah, kebanyakan manusia ini kalau dia sudah sholat, sudah ibadah, sudah baca yasin, sudah ya pokoknya menjalankan segala macam amaliyah agama itu. Nah, biasanya orang ini berhenti. Jadi dia itu pede. Pede bukan terhadap Allah, betul. Pedenya bukan terhadap Allah tapi pada amalnya itu. Jadi wong iki terus ngrasa, ngoten lho. Ngrasa nek dhek iku wis salat iso selamat, ngoten. Ngrasa nek dhek salat iku iso
mlebu surga ngoten iki. Guys, disebut guys. Iku. Jadi iki lho asbab. Iku ngoten. Iku golongan pertama orang yang rojaknya kepada Allah itu karena ibadah itu. PD-nya karena ibadah. PD-nya dekat pada Allah itu karena ibadah. Wis nglakoni wiridan ngene, salat ngene. Jadi PD-nya itu Pak karena dia ibadah. Jadi di sini dijelaskan fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Dia pede kalau sudah ibadah, sudah sholat itu pasti masuk surga. Nah, ini golongan yang pertama. Wa tana'im fiha wan najah min adzabillah. Ini yang golongan ibad ya. Iku rakaat apa syukur? Jadi golongan yang pertama golongan pede karena ibadah itu. Pede karena apa? Ibadah. Kepedeane mau wis akeh sedekahe, wis akeh napa niku? Korek. Wis akeh sedekahe, wis akeh maca Qur'ane, wis akeh bangun bengine, dadi ndek pede, aku ki mesti mlebu surga. Ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Ketika ibadahnya berkurang, dia mulai goyang. Waduh, wah ini. Jadi ini golongan yang manusia yang mengandalkan PD-nya dekat pada Allah itu karena dia banyak ibadahnya gitu. Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ila Allah. Yang kedua tujuannya ya orang ini memperbanyak wusul ya. Memperbanyak zikir ya. Tujuannya supaya bisa masuk ke alam, bisa mukasyafah kepada Allah. Itu. Bisa pokoknya intinya itu bisa jernih hatinya dan sebagainya. Dan mempunyai ilmu sir-sir yang sangat tinggi itu. Jadi dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi ya, yang menyarai kitabnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Jadi yang pertama yang mengandalkan ibadah, kepedeannya karena ibadah, yang kedua karena kepedeannya karena mempunyai ilmu mukasyafah, ya, hal ehwal yang pokoknya intinya dia itu bisa merasa, wah aku sudah ahli zikir sekian ribu sekian tahun. Dia beranggapan bahwa dia sudah jadi orang yang ahli mukasyafah, ahli asrar. Itu. Jadi ibadahnya dan amaliyah wiridannya muridin. Kalau cerita tentang muridin berarti dia orang yang salik gitu. Nah di sini dijelaskan oleh Imam Syarqawi, kullahuma madzmumun. Itu semua nafsu. Dijelaskan oleh Al-Imam Syarqawi, kedua belah itu adalah nafsu. Ibadah ben iso mlebu surga. Den ora kejegur neraka. Padahal yang memasukkan surga dan neraka itu bukan ibadahnya. Itu kan begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi yang menyebabkan dia masuk surga atau terhindar dari bukan ibadahnya, bukan. Yang dia membuat dia itu dekat dengan Allah bukan karena banyaknya dia wirid, banyaknya dia bermuraqabah kepada Allah, enggak. Maka dijelaskan oleh Imam Syarqawi, kullahuma madzmum.
Karena apa? Karena itu tumbuh dari min ru'yatin nafs. Jadi itu adalah pandangan, masih pandangan nafsu. Aku tak wiridan terus gen iso weruh ngene. Nah, itu nafsu. Aku gen iso ngene, gen semakin ngene lah itu. Pokoknya intinya yang mengarah kepada keinginan, pengen mlebu surga, pengen ngene, pengen ono sing pengen dadi wali barang. Itu ndak ada. Ngoten nggih. Jadi itu ru'yatin nafs. Semua adalah pembeloan nafsu, intinya gitu. Gitu. Jadi bukan benar-benar dia itu hanya Allah sebagai tendensi dan tolak ukur segalanya, tapi dia mengukur dirinya dengan ibadahnya itu. Mengukur dirinya dengan wirid-wiridnya itu. Jadi ibadah ataupun wirid-wiridnya itu tidak bisa dibuat tolak ukur. Ketakwaan seseorang, kedekatan seseorang dengan Allah, itu intinya gitu. Makanya hikam itu dahsyat. Menuntun kita, bikin nggak apa-apa guys. Menuntun para murid, para salik ini benar-benar berada di titik tengah, ya. Titik balansi manusia itu tidak ngibadahnya bukan hanya untuk kepede-pedean itu. Jadi benar-benar dia bisa sholat, atau mungkin dia terjerembab, mungkin suatu ketika namanya manusia ada terpelesetnya. Lah, ketika dia taat ataupun terpeleset, kelalaian, itu sesuatu yang dia tidak akan berkurang ataupun tidak akan merasa tambah. Dia akan berada di posisi sama saja. Yo dalam keadaan ngibadahi akeh ya sing ngono kuwi mau, dalam keadaan umpama dia lali cepat segera dia berada di posisi taubatan nasuha. Ya ora terus umpama dia tiba-tiba lalai, tiba-tiba terjerumus ke dalam kemaksiatan dan sebagainya, terus dia terus sholatnya jadi malas, ngibadih semuanya jadi berkurang, menurun, itu tidak ada. Jadi ketika seseorang terjerumus ke dalam kelalaian umpamanya atau faktor dosa dan sebagainya, dia tetap. Karena apa? Karena hakikatnya syar khairi wa syarri itu semua dari Allah. Makanya dalam pandangan Abah Sepuh, ya, ayahnya Syekh Tajul Arifin itu, tidak boleh seseorang memandang orang yang sedang maksiat itu dianggap orang jelek, enggak. Orang itu juga sedang dijalankan oleh Allah. Maka tidak boleh mencela, menghina, itu. Tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh. Itu dalam prinsip ajaran Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Makanya di sini dijelaskan itu. Jadi tidak ada kata-kata nuqsanir roja. Jadi terus orangnya itu umpamanya ahli ibadah, gitu. Ahli ta'ah, tiba-tiba suatu ketika namanya manusia itu ya makhluk khata' wa nisyan, tidak ada manusia yang sempurna. Suatu ketika dia terpeleset, nah terus tiba-tiba dia ngilang atau mungkin dia ketakutan atau bagaimana, tetap dia segera berada di titik tengah, gitu. Nah itu yang dinamakan tidak, jadi ibadahnya itu tidak menjadi patokan itu. Ya pokoknya dia ibadah itu menjalankan apa tugas dia sebagai hamba Allah. Tidak terus dia mengatakan waduh aku ibadah iki aku ahli surga, enggak. Gitu. Ataupun dia menilai-nilai levelnya, ya. Aku ngibadah iki iso ngene, menemukan ilmu tingkatan yang ini, enggak ada seperti itu. Gitu.
Jadi dia benar-benar hanya pada titik senter, pada titik tengah. Ya. Jadi ibadahnya juga tidak membuat dia merasa lebih dari yang lain. Ya tetap dia mengakui segala macam saya bisa taat juga pemberian Allah. Saya mungkin suatu saat lalai juga ini takdir Allah. Tapi tetap dia pada titik sadar. Pada titik sadar. Pada titik sadar kalau dia itu semua yang jalani Allah. Mau terus tiba-tiba terjatuh dalam kemasan terus dijar-jaran ya buatan. Karena manusia memang secara fitrahnya itu makhluk khata manusia. Ya, terkadang dia bisa seperti malaikat, terkadang juga bisa terjerembab di dalam asfala safilin itu. Makanya ketika dua perkara tersebut tidak akan membuat dia goyah tentang jalan lurusnya kepada Allah. Tapi aja terus digawe gampang nganu cara dene digawe gathok lucu. Ya salat, ya maksiat, tidak boleh begitu. Jadi ibadahnya, ketaatannya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, hafalan Qur'annya dan kealimannya tidak membuat dia itu sombong gitu loh. Nah, ketika dia terpeleset ke dalam kemaksiatan juga tidak membuat dia itu semacam kecil hati, kemudian frustasi, kemudian dia putus asa dalam mendekatkan diri pada Allah, tidak ada gitu loh. Gitu. Jadi manusia berada di titik balansi. Jadi ibadah, wiridan, ketaatan tidak menjadi tolak ukuran dirinya ataupun melihat orang lain. Makanya dalam pandangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini sangat jelas dijelaskan oleh Imam Syarqawi. Jadi ketika inda wujudiz zalal, jadi ketika ada ada khilaf kepada Allah, dia terus tidak ngelokro gitu loh, tidak semacam mengundurkan diri lah. Misalkan dia berada di titik khalaqatul jamaah atau bagaimana, ketika dia mungkin manusia itu ada khilafnya terus kemudian dia menghilang dan tidak ada. Dia tetap pada posisi di tengah-tengah. Ketika dia ibadah taat kepada Allah pun tidak menjadi kesombongan bagi dirinya. Tidak membuat semacam dia itu pede kalau saya ini orang yang dekat dengan Allah dan sebagainya. Ataupun ketika dia jatuh khilaf ya, terjatuh kepada kekhilafan, dia tidak kecil hati. Jadi benar-benar dia itu memposisikan Allah sebagai tujuan utama. Jadi bukan yang menjadi patokannya itu ibadahnya ataupun wiridnya. Tapi benar-benar semua itu dipasrahkan semua kepada Allah. Ketika dia bisa taat, itu juga dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau dia sudah memandang ibadah, taat, puasa, sedekah dan sebagainya itu rezeki dari Allah, maka tidak ada namanya kata sombong. Jadi semua itu dari Allah, maka tidak ada prinsip kesombongan dalam dirinya. Nah, itu adalah dawuh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya kita dalam beribadah juga begitu. Maka di sini dijelaskan itu. Ammal 'arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an. Maka bagi orang-orang yang arif billah, maka dia tidak memandang, yang dibuat patokan itu bukan dirinya, ibadahnya, bukan. Bukan banyaknya dia sedekah, bukan banyaknya dia baca Quran, bukan banyaknya dia sholat, bukan banyaknya dia bangun malam, enggak. Hatta ya'tamiduna alaihi bal yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqi huwa Allah. Jadi dikembalikan, aku iso sholat ya sing yang memberi Allah. Seandai kata aku ini terjerumus ke dalam kekhilafan, ya ini juga takdir Allah. Maka karena semua dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Jikalau khilaf, cepat-cepat segera kembali. Jikalau dia dalam taraf dia berada di level taat kepada Allah, tidak menjadi kesombongan bagi dirinya.
Monggo Kang sampun angsal kopi. Menenten kopi ini dening mriku. Bon nenten iki, monggo kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu. Lah itulah yang kadang-kadang manusia itu ketika dia sholat suatu ketika jatuh di dalam kekhilafan, zalal itu. Biasanya orang ini langsung kecil hati, langsung deprok, langsung istilahnya pesimis lah, begini. Dia merasa ketakutan dan lain sebagainya, atau mungkin tiba-tiba hilang dari peredaran dunia gitu loh. Lah ini berarti cemen kalau begitu tuh. Ketika seseorang dalam tarapan level dia ibadah istiqomah, ya bersyukur. Tapi jangan sampai dia merasa menjadi kebanggaan dirinya itu. Menjadi gayanya, bukan. Tapi dikembalikan lagi semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia khilaf, juga dikembalikan pada Allah, ya Allah ini adalah takdirmu. Ketika aku terpeleset, dia cepat-cepat segera kembali kepada Allah. Jadi tidak terus dia kecil hati, terus merasa pokoknya tiba-tiba hilang dengan enggak, tapi tetap berada di level di mana dia berada di titik-titik tengah. Ketika dia bisa taat, itu dari Allah, sholat, ibadah, sedekah dan sebagainya itu. Ketika dia mungkin khilaf, juga dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Jadi tidak ada perasaan kecil hati dan sebagainya. Karena orang-orang yang tujuannya sudah hanya satu, Allah. Makanya ibadahnya itu tidak pernah menjadi kesombongan bagi dirinya. Ataupun ketika dia suatu saat terjerembab ke dalam kemaksiatan, tidak menjadi titik di mana dia itu merasa kecil, merasa mundur dan sebagainya, tidak ada itu. Merasa tidak pede dan sebagainya. Ketika dia ibadah pede, ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan, dia tiba-tiba pokoknya aku izin kepada Pak Yai, izin kepada habaib, izin kepada syekh dan sebagainya, saya malu ya, tidak ada itu. Nah, makanya orang itu, ya itu tadi, harus berada di titik semua itu dari Allah. Bisa taat juga karena Allah, khilaf mungkin karena khilaf juga, itu juga takdirnya Allah. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Mau sholawati bil kulub sarang-sarang. Nggih. Mau sholawati bil kulub sarang-sarang. Sarang-sarang mau sholawati bil kulub jamaah.
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang kedua, iradatuka at-tajrid. Dawe Imam Ibnu Athaillah kadang-kadang menungso niku nek wis ngrasa napa nggih? Wis ngrasa ngibadah ngono. Wis entuk keterangan sithik tentang kejernihan menjernihkan jiwa ya. Atau mungkin sudah dapat info-info tentang dunia gitu. Jadi kadang-kadang iradahnya itu tajrid gitu. Jadi dia itu kepengin wis ora pengen dunya ngono lho. Menungso niku ngoten. Wis kaya-kaya iki wis nak ngibadah wis ora perlu dunya ki ora penting ngono. Iraduka tajrid ma'i qamatillah iyyaka al-asbab minasyahwatil khafiyah. Jadi dawe keinginanmu untuk tajrid urusan dunia itu ini ora iso. Sebab apa? Manusia itu sedang diletakkan di dunia. Makanya dulu para ulama-ulama itu, ulama-ulama tasawuf, Mbah Yai cara istilahnya gitu, istilahnya. Tolong saya ini disusunkan sebuah kitab yang menerangkan tentang tasawuf itu. Akhirnya apa kalian Mbah Yai malah dikarangkan kitab tentang napa niku? Jual beli gitu. Malah berdagang bisnis gitu. Jadi keinginanmu untuk melepaskan diri dari kesibukan dunia ya. Padahal Allah telah menempatkanmu di sana. Ma'i qamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Termasuk syahwat-syahwat yang tersamar. Niku upamane wong iki ditakoni kowe seneng donya apa ora? Aku gak seneng, iku omongane tok. Tidak ada orang yang benar-benar hatinya itu clean gitu, bersih gitu. Tidak ada. Walaupun dengan embel-embel embel-embel mungkin aksesoris yang mungkin dihubungkan dengan akhirat gitu. Atau mungkin dari segi pakaian atau mungkin dari segi apapun gitu. Wa iradatuka al asbab ma'i qamatillah iyyaka fit tajrid. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi gitu. Padahal Allah telah melepaskannya dari itu.
Jadi ini ngeten. Sampeyan niku ibadah. Ibadah wis murni, wis pokoknya urusan duniawi, urusan dunia itu wis pokoknya dihilangkan. Yo gak iso. Wong kadang-kadang sholat mawon ning masjid sandale sisihan wis ora pedi mangkat ning masjid. Kenapa ten? Sarunge kusem-kusem sithik wis ora pedi mangkat Jumatan. Gitu mboten? Itu belum kelasnya orang-orang awam. Maka manusia itu ya harus berada di titik mu'tadalah, berada di titik mejono. Jadi yo wis ora ojo terlalu lah. Wis pokoke iki aku rak seneng duit, mboten usah cerita ngoten niku. Ngoten. Wis aku ora seneng ini, perkara-perkara dunia jangan. Makanya dijelaskan Rasulullah kadang-kadang yang kelihatan dunia, kelihatan pekerjaan yang kelihatan dunia, tapi dengan bagusnya niat itu malah jadi amal akhirat. Ono sing tujuannya ketoke akhirat, yo ketoke pengajian, ketoke zikir, ketoke mujahadah, ketoke. Tapi karena jeleknya niat, karena tujuannya untuk cari masa, tujuannya untuk pangkat derajat dan sebagainya, maka dikatakan nanti kan ada ini di akhir-akhir yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhillan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Maksiat yang orang itu setelah maksiat mungkin karena khilaf akhirnya menyebabkan orang itu jadi merasa dhil waftiqar itu. Maksiat yang seperti itu lebih baik daripada kelihatannya ibadah ya. Kelihatannya itu taat kepada Allah ya. Kelihatannya dakwah, kelihatannya amal soleh. Tapi barbar ngono ngejak merovokasi wong. Nyebarna berita hoak umpamane. Merovokasi manusia itu. Dan dari sebagainya. Itu sesuatu yang bertolak belakang. Maka kedok-kedok rupa-rupa yang istilahnya berkamuflase seakan seperti keagamaan, agamis, akan tetapi di balik itu ada unsur dunia itu. Yo ketoke zikir la ilaha illallah, ketoke zikir subhanallah, ketoke zikir sholawat, tapi tujuannya untuk mengarahkan kepada penumpukan dunia ya, penggalangan massa, pengaruh dan sebagainya. Nah itu hal yang semacam itu yang mewariskan izan wastikbaron itu lebih baik orang yang melacur, lebih baik orang yang berjudi gitu. Lebih baik orang yang membunuh orang, lebih baik orang yang koruptor, mencuri gitu. Tapi setelah maksiat dia bisa merasa dzil waftiqar itu gitu. Jadi begitu. Ya, sekarang kan banyak itu pengajian dikomersilkan ya. Dengan apalagi sekarang banyak kiai-kiai terbitan panggung politik kan gitu. Dengan ditambahkan dalil agama, nanti jelek-jelekin orang dan sebagainya. Lah, kamuflase yang seperti itu sangat jelek. Itu lebih jelek daripada orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mendolimi orang gitu. Tapi yang maksiat yang terus menyebabkan seseorang itu menjadi dzil waftiqaron gitu. Tapi kalau maksiat yang tidak bisa membuat dia tobat ya enggak gitu. Ya jelek sekali itu. Jadi intinya kamuflase manusia untuk tujuan dia berpenampakan agama, ya memakai imamah dan sebagainya, atau memakai gamis, memakai serban, tapi kemudian memprovokasi manusia, mulutnya kotor, memfitnah seseorang, memfitnah golongan lain dan sebagainya. Nah itu sangat jelek. Itu lebih baik orang yang melacur, lebih baik orang yang berjudi, tapi setelah itu dia merasa hina dina dan merasa akhirnya bisa tobat kepada Allah.
Makanya Imam Ibnu Athaillah itu kalau ada preman, orang yang ahli maksiat, orang ahli yang yang sedang khilaf, yang sedang lalai, dia dekati. Akhirnya orang yang ahli maksiat tadi merasa, ya Allah, saya ini orang ahli maksiat, kok ada seorang ulama yang mendekati saya. Seperti Al-Maghfurlah Al-Habib Mundir Al-Musawa itu, Masya Allah, santri-santrinya itu banyak sekali dari kalangan orang-orang yang mantan narkoba itu. Beliau dekati, bahkan beliau sampai pernah dakwah di daerah-daerah mana itu, pelosok Papua itu, Sultanul Qulub. Maka beliau dijuluki Sultanul Qulub, rajanya orang yang bisa melunakkan hati. Al-Habib Mundir Al-Musawa itu. Di Jakarta begitu, orang-orang bandar-bandar narkoba banyak yang tobat. Karena apa? Karena beliau mendekati, beliau tidak mengatakan orang itu jelek, kemudian menjelek-jelekkan orang yang sedang terjerembab kepada kemaksiatan, tapi dirangkul orang-orang tersebut. Dengan cinta kasih beliau, akhirnya orang tersebut merasa dzil waftikor, merasa butuh Allah, dia merasa bergelimang dosa. Ada seorang ulama yang mendekati, ya itu. Nah, seperti itu. Maka Imam Ibnu Athaillah di sini menjelaskan itu, Imam Asy-Syarqawi juga. Maka kamuflase agama, ya, orang yang berkedok agama tapi tujuannya untuk menumpuk duniawi, untuk pengerahan massa, ya, untuk politik dan lain sebagainya. Itu hal yang semacam itu sangat jelek. Itu lebih bagus orang yang melacur, orang yang mencuri, orang yang koruptor dan sebagainya, tapi setelah itu dia menyesal, dia tobat. Kan kita tidak tahu, ada orang yang ibaratnya habis maksiat berada di penjara, di dalam Quran dia menghatamkan Quran berkali-kali. Kan banyak sebenarnya itu. Nah, itulah yang termasuk dikatakan manusia ini tidak bisa, ya, kita melihat seseorang ketika dia sedang terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita menghina mereka, nggak bisa. Kalau memang Allah suatu saat membalik hatinya, dia bisa lebih hebat daripada orang-orang yang kelihatan beragama gitu. Makanya dawuhnya Habib Ali Al-Jufri itu, beliau dawuh, jadi kamu jangan terprovokasi dengan seseorang yang memakai imamah, ya, dengan memakai gamis, serban dan sebagainya, tapi kemudian dia mulutnya kotor, memecah belah umat, itu jangan ikuti orang-orang seperti itu. Nah, ini kembali kepada dawuhnya Imam Ibnu Athaillah ini, maka kita tidak boleh kita mengatakan wah orang itu kedonyan, nggak boleh, jangan. Atau mungkin kita mengatakan wah saya ingin tajrid, ya, meninggalkan anak istri, ya, kemudian meninggalkan lingkungan, saya ingin hidup di hutan sendirian menghamba kepada Allah, nggak bisa. Belum tentu apa yang dituju itu bisa wusul kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya wusul kepada Allah itu tempatnya tidak di situ. Itu semuanya takdir dari Allah. Walaupun kamu berada di pucuk gunung, walaupun kamu menghindari dunia, tapi kalau Allah tidak berkehendak kamu mendapatkan wusul kepada Allah, nggak akan pernah dapat. Makanya bagaimana manusia harus pada titik balansi. Jadi tidak bangga terhadap ibadah-ibadahnya, ataupun dia tidak kecil hati karena mungkin suatu ketika dia terjerembab ke dalam kemaksiatan. Mungkin apa dawuh Imam Ibnu Athaillah karih niki saged bermanfaat wonten dalu punika. Insyaallah dipun lanjut Kamis ngajeng ngeten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah نرضى بفضل الله
سادات ويا أباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نضى بفضل الله عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين يا الله عباد الله أغيثنا لأجل الله وكونوا سنضى بفضل الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله
حسنا محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله أغيثنا لأجل الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك ونتشفع إليك بنبيك محمد وأهل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ ثقالا يا قطب الرباني يا غوث الصمداني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجتنا هذه. Insyaallah mugi-mugi jamaah punika dipun paringi barokah, dipun paringi ridho Allah, dipun dadosaken jamaah punika jamaah ingkang marhumah, dipun welasi Allah minal marhumin, minal muttaqin, minal muttaqin, minal muhsinin, minal mukhlasin. Dipun dadosaken jamaah punika jamaah ingkang dipun ridhoi Allah, dipun paringi istiqamah mudawamah ala sidqi wal wafa, dipun paringi selamat, dipun tebihaken sanging bala, dipun dadosaken tiang-tiang ingkang pikantuk kawelasanipun Allah, ingkang saged dipun paringi sembuh kali Allah, ingkang gadah perkawis cobaan ingkang berat dipun paringi, dipun icalaken cobaan ingkang berat kalian Allah dipun paringi ridho Allah, dipun paringi pertolongan Allah. Muga-muga sedanten putra wayah dipun dadosaken kali Allah Ta'ala putra-putra ingkang sholihat, ingkang sholihin, ingkang alimin, dados tiyang-tiyang ahli Al-Qur'an, ahli taqwa dhateng Allah, ahli taqwa dhateng Allah, ahli taat dhateng Allah, dhateng Rasulullah, dhateng tiyang sepaipun, dhateng agamanipun. Mugi balak pandemi COVID-19 wonten Indonesia segera dihilangkan oleh Allah. Sedanten singkang sakit ingkang wonten rumah sakit mugi-mugi dipun paringi saras kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi negara punika segera aman, segera aman, segera aman, segera aman. Sedanten hajat pondok pesantren Raudhatul Maghfurin, Darul Ulumul Muhsinin, pondok pesantren Raudhatus Aidiyah, mugi dipun paringi kabul Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan masjid Jami' Nahdlatul Ulama Raudhatul Maghfur dipun paringi lancar pembangunanipun, dipun paringi ridho Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi gampil sedanten urusanipun, dipun paringi sedanten hajatipun pondok pesantren ukhrawi dunyawi, lan mugi-mugi pondok pesantren Raudhatul Maghfur dipun dadosaken panggenan ingkang manfaat min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhallisu biha qulubana wa tulimuna biha ulumal ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karramati ma'a dhurriyyatina wa tuktiribu amwalana wa ashabana wa talamidana wa ajbana wa jafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi khalaqta wa razaqta mata wa hita ila yaumin tuhsaru bil khalaiqi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika ali abdul salati wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اختم لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذي لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخاضر بن ابن ملكان عليه السلام للاستقامة وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة والنور والذات وسل الفاتحة من الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi